Saudara ahli ya. Ya, baik Belum Pak. saya bertanya, tadi saya lihat waktu ditanya penasihat hukum ada catatan ya yang saudara ahli baca ya. Iya. Maksud saya itu catatan yang ahli bikin sendiri kesimpulan atau mungkin dari catatan yang lain? Ya, itu catatan-catatan dari prediksi saya, kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Ya setelah ditanya penasihat hukum, saudara melihat itu, saya hanya memastikan aja. Ya kadang-kadang saya manusia biasa sih. Untuk memastikan jangan sampai saya lupa, maka kadang-kadang saya menengok catatan saya sendiri. Apa yang salah dengan membaca catatan? Enggak ada yang salah, saya cuma pengen tahu. Ini terima kasih ahli ya, Prof. Said. Ini ada yang menggelitik sedikit. Iya Pak, ya. Saya membaca beberapa literatur ya. Iya Pak. Saya hanya mengkonfirmasi tadi. Menilik sejarah pembentukan lahirnya pasal 340 KUHP, mengutip pandangan Jan Remeling, guru besar dan mantan Jaksa Agung Belanda, mengatakan bahwa motif justru dijauhkan dari rumusan delik. Menurut Remeling, pembuat pasal 340 KUHP Belanda menempatkan motif pelaku sejauh mungkin di luar perumusan delik. Bisa menurut pendapat ahli gimana itu? Baik. Izin yang mulia, boleh saya menjawab pertanyaan beliau ini? Jadi boleh sekali. Ya begini, Bapak penuntut umum yang saya hormati. Nah, kalau begini pertanyaannya, ini connect ini karena sesuai dengan bidang saya. Ya, baik. Izin menjawab. Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk kita tidak terperangkap dengan perbedaan pendapat, dari awal saya sudah ketengahkan bahwa apakah motif ini perlu dibuktikan atau tidak. Memang para ahli itu memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang memandang tidak perlu dibuktikan, tapi ada juga yang menganggap perlu dibuktikan. Nah, maksud saya di sini sebentar dulu Pak. Seperti yang Bapak kemukakan itu ya, dengan mengutip pendapat ahli dari Belanda, Bapak mengatakan bahwa motif itu seharusnya dijauhkan. Nah, itu bagi mereka yang menganggap motif tidak perlu dibuktikan. Tetapi bagi saya pribadi Pak, mengapa motif itu menjadi perlu pula dibuktikan? Karena dengan mengungkap motif itu, maka unsur sengaja itu dapat dibuktikan. Ya, jangan lupa Pak, unsur sengaja ini adalah bagian unsur yang harus dibuktikan. Jadi dengan mengetahui motif, diketahuilah mengapa dia melakukan tindak pidana tersebut. Oh, ternyata motifnya seperti ini. Tadi udah saudara jelaskan, saya udah tangkap itu. Iya. Maksud saya tadi ini kan asbabun nuzul istilahnya. Sejarah lahirnya 340 KUHP. Jadi dari Remeling tadi menjelaskan asbabun nuzul 340 KUHP tidak perlu dijauhkan motif itu, menurutnya itu hanya sedikit aja dari saya. Cuma satu lagi mengenai motif itu menurut ahli masuk bagian inti delik nggak atau bestandil delik? Jadi begini Pak, sudah jelas. Sudah jawab aja Pak, maksudnya masuk bagian iya atau tidak, itu aja jawabannya. Mungkin ahli tidak capek juga menjelaskan terlalu panjang kan nanti. Tidak Pak, menyampaikan sesuatu. Maksudnya gini ahli, saya potong, mohon maaf ya. Maksudnya motif itu merupakan bagian inti delik nggak, bestandil delik yang harus dibuktikan oleh penuntut umum gitu. Enggak, maksudnya iya atau tidak. Saya terasa tiba-tiba Bapak ganteng sih, bicaranya bagus, jadi saya agak senang, merasa lucu saya Pak ya. Iya ya. Jadi boleh saya bicara sekarang? Boleh saya yang bicara silakan, Pak? ahli silakan. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan diulang-ulang lagi Pak ya. Tadi saya sudah katakan, menyangkut motif itu apakah perlu dibuktikan atau tidak perlu dibuktikan, memang itu perdebatan di kalangan para ahli hukum. Ya, cuma ada juga yang menganggap bahwa pada delik material, utamanya pada delik-delik material misalnya tindak pidana pembunuhan, itu sangat perlu dibuktikan motif. Karena kalau diketahui motif, justru itu unsur sengajanya langsung terbukti, dapat dibuktikan. Iya Pak ya. Nah, tetapi pertanyaan lagi yang lebih spesifik dari Bapak, apakah itu merupakan unsur-unsur tindak pidana atau elemen-elemen dari unsur pasal yang harus dibuktikan? Ya, harus kita kembalikan Pak
pasal itu apa elemen unsurnya. Nah, elemen unsurnya itu silahkan Maksudnya dibuktikan. kembalikan ke siapa, ahli? Kembalikan kepada penuntut umum membuktikan dakwaannya sebagaimana dakwaan yang dibuat, baik pada dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar.